Bisa nggak akhirnya di request? Kadang bisa, teman-teman, kalau tingkat kesolehannya kita tuh udah luar biasa. Sampai kita mau meninggal kayak gimana bisa minta. Salah satu meninggal yang bisa diminta itu adalah meninggal dalam keadaan syahid. Kata Nabi, siapa yang meminta wafatnya dalam keadaan syahid di jalan Allah dengan kejujuran di hatinya, maka Allah pasti akan mengabulkan. Cuman kan agak-agak ngeri juga ya. Minta meninggalnya di tangan musuh. Wah, itu ngeri. Tapi kalau jujur dari hati, itu benar akan terjadi. Dan terjadi banyak tempat. Banyak banget, terutama kayak di Palestina. Dulu ada Syekh Ar-Rantisi namanya. Salah satu panglima Hamas. Beliau mengatakan semua orang akan mati. Ada yang matinya karena kena kanker. Ada yang matinya serangan jantung. Ada yang matinya ditembak dengan Apache. Dan saya memilih kalau boleh matinya ditembak Apache. Meninggalnya persis matinya dibombardir oleh senjata helikopter Apache-nya Israel. Dia bisa request kematiannya. Syekh Ahmad Yasin. Semua orang akan mati dan akan menghadap Allah. Cuma dia yang bisa memilih, meminta seperti apa kematiannya. Dan kalau saya boleh memilih, saya ingin meninggalnya dalam keadaan terbunuh oleh musuh setelah selesai sholat subuh. Persis wafatnya Syekh Ahmad Yasin, habis sholat subuh berjamaah di masjid, keluar dari masjid baru di teras, ditembak oleh rudal Israel dan meninggal. Sampai kursi roda beliau, tubuh beliau hancur. Persis seperti yang diminta. Cuman meminta kematian yang kayak gini kan gak sembarangan orang bisa ya. Nah kita kayaknya, ya Allah yang nyaman-nyaman aja lah. Yang penting husnul khotimah gitu kan. Jangan sampai hancur lebur kayak gitu. Tapi kalau para pahlawan kita dulu, Sudirman dan para pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita dulu, pasti mereka yang dicari itu justru. Sampai kayak di Aceh itu istilahnya, kalau di Aceh kan perang melawan penjajah namanya perang sabi. Perang sabi lillah. Yang sekarang berubah menjadi jomblo, sabilillah juga, sama-sama sabilah. Kalau dulu perang sabi, sekarang jomblo sabi. Gak ada hubungannya sih. Nah, kalau kita pengen meninggalnya request, salah satunya meninggal dalam keadaan syahid. Kalaupun meninggalnya di atas tempat tidur, insya Allah tetap dapat pahala syahid. Asal jujur dari hati. Abu Bakar itu kurang soleh apa? Pengen banget meninggalnya syahid, tapi qadarullah meninggalnya di atas tempat tidur. Apalagi Rasulullah. Nah, yang lebih parah lagi, Khalid tuh. Yang hampir setengah dari hidupnya itu ada di medan perang, tapi meninggalnya di atas tempat tidur. Sampai Khalid ketika sakaratul maut, sakit keras, dia kayak ngeluh gitu ke teman-temannya. Teman-temannya ini kan panglima militer semua, jadi jenderal-jenderal bintang 4 pada ngumpul, pengen mengantarkan jenderal bintang 5 ke peristirahatan terakhir. Khalid lagi sakit keras. Kata Khalid, duh kenapa saya jadi gini ya? Kok saya yang hidupnya banyak di dalam peperangan, tapi meninggalnya di atas tempat tidur. Saya nggak rela banget, kata Khalid. Masa saya yang dikenal sebagai jenderal yang gagah, meninggalnya seperti seekor onta tua yang sudah tidak berdaya, kata Khalid. Apa kata teman-temannya? Ya Khalid, engkau itu adalah pedang Allah. Dan Allah nggak rela pedangnya dipatahkan oleh musuh. Makanya meninggalnya tidak dalam keadaan dipatahkan. Baru Khalid terhibur, oh gitu. Kalau kita masih sempat-sempatnya kegeeran kalau kita mah. Kita kan kalau mau meninggal juga masih GR. Kalau para solihin enggak. Engkau adalah pedang Allah dan Allah enggak rela kalau pedangnya dipatahin sama musuh. Akhirnya bantu saya berdiri, bantu saya berdiri. Saya enggak rela dicabut nyawa dalam keadaan terbaring. Kesatria banget lah pokoknya Khalid. Enggak rela dicabut nyawa dalam keadaan terbaring. Akhirnya minta dibantuin berdiri. Berdiri, kemudian dia menghadap ke arah kiblat. Dia katakan, ya Allah, saya serahkan diri saya kepadamu. Saat itulah dicabut nyawanya dalam keadaan berdiri. Wafatnya seorang kesatria. Gak mau wafatnya tidur. Kalau kita baru sakit dikit, mana tempat tidur, tidur. Kalau Khalid gak mau tidur saya mah. Itu sakit paling parah kan, sakarat yang gak ada obatnya. Tapi dia gak rela dalam keadaan duduk, apalagi terbaring. Pengennya dicabut nyawa dalam keadaan berdiri. Jadi siapa yang mau merasa dirinya lebih hebat daripada Khalid? Baru panas DB dikit, udah dirawatkan. Khalid enggak, dia pengen berdiri. Orang meninggal bisa milih, termasuk Ikrimah. Gimana pun jelek ayahnya Ikrimah, yaitu Abu Jahal, anaknya tuh luar biasa loh, kesatria paling keren, paling tangguh. Kalau kita baca sirah Nabi dan sahabat, kita akan takjub. Itu lebih daripada semua film-film Hollywood. Achilles, Hector, Hercules, siapa tuh?
Gladiator gitu, Maximus, pokoknya siapa aja lah, termasuk yang di film-film kayak Lord of the Ring, film-film kolosal gitu. Itu semuanya fiksi, tapi dalam Islam aktor-aktor sehebat itu, superhero, itu ada semuanya. Dan lebih hebat daripada adegan-adegan Hollywood. Cuman karena kita belum ada Hollywood, nggak difilmkan. Makanya butuh sutradara-sutradara yang keren, orang-orang perfilman yang keren, yang mau berdakwah dengan keahliannya. Bagi saya dakwah itu bukan cuma ceramah, tapi segala potensi bisa dipakai. Ikrimah, gimana kematian Ikrimah? Kematian Ikrimah itu ketika kaum muslimin dalam satu peperangan, lalu kaum muslimin terdesak, tidak ada jalan untuk bisa menang kecuali ada yang berkorban. Menembus barisan musuh dengan resiko dia akan terbunuh. Maka saat itu berdirilah Ikrimah anaknya Abu Jahal di atas sebuah batu besar. Dia katakan, wahai kaum muslimin, siapa yang mau berbaiat, sumpah mati bersama saya. Artinya harus mati, nggak boleh hidup. Kalau hidup berarti dia berkhianat. Siapa yang mau berbaiat, bersumpah akan mati bersama saya. Akhirnya terkumpullah 100 orang kesatria. Kalau di film 300 Spartan, ini 100 doang nih. Lebih sedikit dan lebih tangguh nih. Dan semuanya Spartan gitu, six pack gitu-gitu kan, keren-keren lah pokoknya. 100 penunggang kuda yang siap mati. Siapa yang mau berbaiat bareng saya untuk mati? Terbaiatlah 100 orang mati bersama Ikrimah. Khalid aja waktu itu mengatakan kepada Ikrimah, ya Ikrimah, saya enggak rela kalau terjadi sesuatu kepada kamu ya Ikrimah. Kamu sahabat saya dari kecil. Kata Ikrimah, ya Khalid, dulu ketika saya memusuhi Islam, membenci Allah dan Rasul, kamu enggak pernah ngalang-halangi saya. Sekarang ketika saya pengen membela Allah dan Rasul, kamu ingin menghalangi saya? Ma'azallah ya Khalid. Kenapa dulu kamu enggak menghalangi saya dari memusuhi Allah dan Rasul? Sekarang malah menghalangi saya dari membela Allah dan Rasul. Akhirnya Khalid enggak bisa ngomong. Ikrimah pun berangkat dengan 100 pasukan elitnya, menembus barisan musuh. Dari 101 orang yang berangkat, enggak ada satupun yang kembali dalam keadaan selamat. Semuanya syahid. Mereka memilih kematiannya. Makanya sama kayak Nabi Idris memilih kematiannya. Begitu juga dengan, atau mungkin gak syahid, memilih kematian yang indah itu seperti Utsman bin Affan. Tahu gimana Utsman wafat? Utsman wafat dalam keadaan sedang berpuasa sunnah, menjelang berbuka sedang tilawah. Sebaik-baik khatimah, husnul khatimah tuh kayak gitu. Dan malam sebelum Utsman berpuasa, gak tahu nih, saya lupa hari Kamis apa hari Senin. Pokoknya malamnya Utsman mimpi. Dalam mimpi Utsman didatangi Rasulullah. Dan kata Nabi, siapa yang melihat aku dalam mimpi, dia seperti melihat aku dalam kenyataan. Berarti itu mimpi yang benar. Berdoalah suatu saat kita bisa ketemu Rasul walaupun di dalam mimpi. Minimal kita masuk sebagian dari golongan sahabat. Kalau melihat Nabi langsung kan jadi sahabat Nabi. Ini setengah sahabat. Malamnya Utsman mimpi ketemu Rasul. Rasul tanya kepada Utsman, Utsman, besok mau buka puasa di mana? Sama keluargamu atau sama kami? Kata Utsman, ya Rasul, saya rindu kepada Rasul dan Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat yang udah duluan meninggal. Boleh enggak kalau besok saya meninggalnya buka puasanya bareng dengan Rasul? Akhirnya Rasulullah tersenyum, kemudian mengusap dadanya Utsman, lalu selesai dari mimpi, makan sahur, puasa. Lagi menjelang berbuka, ngabuburit gitu. Utsman ngabuburitnya di rumah sambil tilawah Al-Quran. Musuh mengepung rumah Utsman, orang-orang munafik nih. Akhirnya mereka berhasil masuk dan menghujam ke tubuh Utsman, pedang mereka, sehingga Utsman pun terbunuh dalam keadaan darahnya muncrat di halaman Al-Quran yang sedang dia baca. Dan dia dalam keadaan menunggu waktu berbuka, nggak sempat berbuka. Artinya dia akan berbuka bersama Rasulullah SAW. Begitulah mereka memilih kematian. Kok bisa memilih kematian? Kan enak banget tuh. Kalau tadi kan ceritanya hidup sepanjang hidupnya itu beramal salih, meninggalnya su. Sepanjang hidupnya berbuat buruk, meninggalnya husnun. Kalau ini meninggalnya bisa pilih. Termasuk Rasulullah juga gitu. Rasulullah tuh meninggalnya milih loh. Rasulullah didatangin malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini cuma nanya doang ya. Gitu enggak, Rasulullah udah siap? Enggak, Rasulullah ini cuma nanya doang. Mau dicabut nyawa sekarang atau ntar aja? Kalau bilang ntar aja, saya balik lagi nih. Yang datang bukan malaikat maut, Jibril yang datang. Pemimpinnya para malaikat. Kalau yang lain kan yang datang langsung malaikat maut ya. Siapa nih? Saya malaikat maut. Enggak, saya Jibril.
terus apa hubungannya dengan kematian? Saya akan bilang ke malaikat maut, kalau Nabi bilang enggak, saya akan bilang dia jangan datang dulu, itu kekasih saya, jangan dekat-dekat loh gitu. Ini malaikat Jibril yang ngelindungin Rasul coba. Jadi Rasulullah itu meninggalnya di request sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, engkau diberi pilihan oleh Allah antara kembali kepada Allah sekarang atau nanti. Jika engkau bilang nanti, kami akan kembali lagi. Tapi biasanya orang yang dikasih pilihan kayak gini pasti jawabannya sekarang aja. Kenapa kita nggak dikasih pilihan? Pasti jawabannya nanti. Datang malaikat, Ustaz Hanan, gimana Ustaz? Mau sekarang nanti? Boleh nggak 10 tahun lagi? Pasti gitu kan? Atau ntar aja deh, kapan-kapan, dalam waktu yang tidak ditentukan gitu kan ya? Unlimited lah pokoknya. Karena kita jawabannya udah pasti bisa dibilang unlimited, nanti, ntar aja. Makanya nggak ada request. Biasanya orang yang di request itu udah pada siap. Dan jawabannya, saya serahkan jiwa saya kepada Allah. Nah, Rasulullah mengatakan, wahai Jibril, wahai malaikat Israel, lakukan tugas kalian. Beneran Rasulullah nggak mau nunggu dulu? Nggak, udah cukup kata Rasulullah. Akhirnya dicabutlah ruh Rasulullah secara perlahan. Rasulullah aja yang dicabut ruhnya perlahan itu sakit banget. Gimana yang lain yang dicabutnya suka-suka malaikat? Ini siapaan sih? Tarik aja. Gitu. Kalau Rasulullah maaf ya, yang dikit. Ketika Rasulullah tersentak itu dikit, aduh, maaf ya Rasulullah. Gitu malaikatnya hati-hati sama Rasulullah. Kayak dokter yang lagi nyuntik putranya sendiri. Kan beda. Kalau putra orang, cap langsung. Kalau putra sendiri, gimana nih rasanya nih, gak enak banget nih. Pasti beda memperlakukan orang yang kita cintai sama orang lain. Nah, malaikat semuanya mencintai Rasulullah, tapi harus mencabut nyawa Rasulullah. Makanya mereka tuh nggak tega. Sampai bayangin, sampai Jibril memalingkan wajahnya dari Rasulullah. Jibril duduk di sebelah Rasulullah, kan ada Aisyah, ada istri-istri Nabi di situ tuh. Rasulullah tidur di atas pangkuan Aisyah, ada Fatimah. Jibril juga datang dengan wujud seorang laki-laki, dengan malaikat pencabut nyawa di kepala Rasulullah. Ketika dicabut sedikit dari ujung jempolnya, jempol kaki, malaikat Jibril langsung gini. Kata Rasulullah, ya Jibril, bencikah engkau untuk memandang wajahku ya Jibril? Coba. Kata Jibril, ya Rasulullah, saya nggak tega melihat wajahmu ketika dicabut nyawa, karena itu pasti sakit banget. Coba. Saking sayangnya malaikat kepada Rasul, Jibril aja memalingkan wajah. Ya Jibril, pandanglah wajah saya ya Jibril. Kemudian Jibril melihat ke arah Rasulullah dengan tatapan, mungkin malaikat nggak bisa nangis saja. Kalau bisa nangis, sudah nangis tuh. Tapi karena dia Jibril nggak bisa nangis, dia menatap dengan wajah yang sangat sedih, empati banget sama Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya Jibril, beginikah sakitnya dicabut nyawa? Ya Rasulullah, ya Jibril, kalau saya aja kayak gini sakitnya, gimana umatku ya Jibril? Gimana umatku? Masih mikirin kita coba. Saya aja yang dicintai Allah, yang kalian itu kasihan, malaikat pencabut nyawa tuh nggak tegaan, sakitnya kayak gini nih, kayak ditusuk-tusuk dengan 100 tusukan pedang gitu. Gimana umatku ya Jibril? Kemudian Jibril dipanggil oleh Allah. Ini Nabi lagi dicabut nyawa nih. Jibril sini. Kasih tahu oleh Allah. Turun lagi Jibril. Ya Rasulullah, tenang. Allah memberi keringanan untuk umatmu. Alhamdulillah. Keringanan kapan ya Jibril? Ketika sakaratul maut. Selama mereka berselawat, kemudian bersyahadat, banyak-banyak beribadah, insya Allah Allah ringankan. Terus cabut lagi nyawa. Jibril, terus nanti di kiamat gimana umatku? Masih mikirin lagi, nggak selesai, cuman sakaratul maut, pas kiamat gimana? Dipanggil lagi oleh Allah, datang lagi. Nanti di hari kiamat Allah akan memberikan naungan kepada umatmu. Nanti pas di sirat gimana? Umatmu yang pertama masuk surga. Terus aja kayak gitu, yang dipikirin umat. Coba kita kalau lagi sakit, ingat Rasul nggak? Lagi sehat aja malas ingat Rasul. Disebutin nama Rasul aja kita malas untuk berselawat. Padahal kalau disebutin Rasulullah kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Inilah adegan wafatnya Rasulullah SAW yang luar biasa. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, kadang kematian itu bisa request how-nya, tapi kapannya nggak bisa. Tapi bagaimana meninggalnya bisa request. Kalau kita pengen sampai ke derajat itu, teruslah berusaha, teruslah beramal soleh. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita punya kelayakan untuk ditanya oleh Allah dan Rasul walaupun lewat mimpi kayak Utsman. Ya fulan, besok mau gimana? Dan banyak loh kisah orang-orang soleh yang meninggalnya didatangi Nabi dulu. Dan dia bisa meminta kepada Allah dan Rasul. Dengan seizin Allah pastinya akan seperti apa akhir hayatnya.